Hei, dengar baik-baik, dasar pemuda miskin, bentak seorang pria dengan wajah angkuh. Kau datang ke rumah ini tanpa membawa apa-apa, tanpa nama besar, tanpa harta. Lalu dengan berani, bermimpi ingin meminang putriku. Ia tertawa sinis, menatap dari ujung kepala hingga kaki. Kau bahkan tidak pantas berdiri di halaman rumah ini, apalagi menyebut nama putriku. Lihat dirimu, pakaian lusuh, tangan kasar, masa depan buram. Di sebuah gang sempit yang nyaris terlupakan di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Rumahnya hanya berdinding papan lapuk, beratap seng berkarat, dan beralas tanah yang selalu becek setiap kali hujan turun. Namun, dari tempat sederhana itulah tumbuh seorang pemuda dengan mimpi yang lebih besar dari langit di atas kepalanya. Setiap pagi, Arga bangun sebelum matahari terbit. Ia menimba air dari sumur tua, membasuh wajahnya, lalu mengenakan kemeja lusuh yang sudah bertambal di beberapa bagian. Sarapannya seringkali hanya nasi dan garam, atau sisa tempe semalam. Meski begitu, ia tak pernah mengeluh. Baginya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa kuat hati menghadapi kenyataan. Arga bekerja sebagai buruh serabutan. Hari ini, ia bisa mengangkut pasir di proyek bangunan. Besok membantu tukang las, lusa menjadi kuli panggul di pasar. Upahnya kecil, kadang bahkan tak cukup untuk membeli beras karung. Tetapi ia tetap menyisihkan sedikit demi sedikit uangnya, bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk satu tujuan: masa depan. Di balik kerasnya hidup, Arga menyimpan sebuah rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Sebuah mimpi besar yang ia rawat diam-diam, seperti bara kecil yang dijaga agar tetap menyala. Ia percaya suatu hari nanti hidupnya akan berubah, bukan karena belas kasihan orang lain, tetapi karena kerja keras dan keteguhan hatinya sendiri. Di sebuah taman kota yang sederhana, Arga sering duduk di bangku kayu tua pada sore hari. Di sanalah ia biasa bertemu dengan Naya, seorang gadis lembut dengan senyum menenangkan. Naya berbeda dari gadis-gadis lain. Ia tidak memandang Arga dari pakaiannya, tidak menilai dari isi dompetnya. Ia melihat Arga sebagai manusia seutuhnya. Pertemuan mereka berawal dari obrolan ringan tentang buku, tentang mimpi, tentang kehidupan. Lambat laun, perasaan itu tumbuh tanpa disadari. Arga jatuh cinta, bukan hanya pada kecantikan Naya, tetapi pada caranya memahami dunia dengan hati. Namun Arga juga tahu satu hal. Naya berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang pejabat kota yang disegani. Rumahnya megah, kehidupannya berkecukupan, jauh berbeda dari dunia Arga yang penuh keterbatasan. Seringkali, saat mengantar Naya pulang hingga ke ujung jalan besar, Arga berhenti melangkah. Ia menatap dari kejauhan gerbang tinggi rumah Naya, lalu menunduk pelan. "Apa aku pantas?" bisiknya dalam hati. Meski ragu, cinta itu terlalu kuat untuk dipendam. Di dalam dadanya, tekad mulai tumbuh. Tekad untuk membuktikan bahwa harga diri seorang manusia tidak ditentukan oleh harta, melainkan oleh keberanian untuk mencintai dan memperjuangkan kebahagiaan. Di gang sempit itu, di rumah reot itu, seorang pemuda miskin sedang menyiapkan langkah terbesar dalam hidupnya. Langkah yang akan mengubah segalanya. Arga semakin sering bertemu dengan Naya, meski mereka harus berhati-hati, bukan karena takut pada orang asing, melainkan pada kenyataan pahit tentang perbedaan dunia yang memisahkan mereka. Setiap pertemuan selalu terasa singkat, namun penuh makna. Di taman kota yang sama, di bawah rindangnya pohon tua, mereka duduk berdampingan, berbagi cerita tentang hari yang melelahkan, tentang mimpi-mimpi kecil yang ingin diwujudkan. Naya sering mendengarkan kisah Arga tentang kerasnya hidup di gang sempit, tentang kerja serabutan, tentang bagaimana ia harus menelan lapar agar bisa menabung. Alih-alih merasa kasihan, Naya justru semakin kagum. "Kamu kuat, Arga," ucap Naya suatu sore. "Tidak semua orang sanggup bertahan seperti kamu." Arga hanya tersenyum tipis. Ia tidak terbiasa dipuji. Baginya, bertahan hidup
adalah kewajiban, bukan prestasi. Di sisi lain, Arga jarang mendengar Naya bercerita tentang keluarganya. Bukan karena Naya menyembunyikan, tetapi karena setiap kali topik itu muncul, raut wajahnya berubah. Ayahku, orangnya tegas, kata Naya pelan. Dia sangat menjaga martabat keluarga. Semua harus terlihat sempurna. Arga memahami maksud di balik kata-kata itu. Dunia Naya penuh aturan, penuh standar tinggi, dan hampir tidak memberi ruang bagi orang sepertinya. Sejak saat itu, perasaan Arga bercampur antara bahagia dan takut. Bahagia karena dicintai oleh gadis yang tulus. Takut karena ia sadar cinta mereka tidak akan mudah. Mereka sepakat untuk menjaga hubungan itu dalam diam. Tidak ada foto berdua di media sosial, tidak ada cerita pada teman-teman. Hanya mereka berdua dan perasaan yang tumbuh semakin dalam. Suatu malam, di bawah cahaya lampu taman yang redup, Naya menggenggam tangan Arga. Apapun yang terjadi nanti, aku ingin kamu tahu satu hal, katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku mencintaimu bukan karena siapa kamu sekarang, tapi karena siapa kamu sebenarnya. Kalimat itu menancap dalam di hati Arga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihargai tanpa syarat. Namun, di balik kebahagiaan itu, Arga juga menyimpan kegelisahan besar. Ia tahu, cepat atau lambat, cinta mereka akan sampai pada satu titik. Restu orang tua, dan saat hari itu tiba, Arga tidak tahu apakah cintanya cukup kuat untuk melawan tembok perbedaan. Status yang begitu tinggi, di tengah malam yang sunyi, Arga menatap langit dari depan rumah reyotnya. Jika aku mencintainya, maka aku harus berani memperjuangkannya, gumamnya. Tanpa ia sadari, cinta yang mereka sembunyikan perlahan berubah menjadi cinta yang siap diuji oleh dunia. Malam itu, Arga tidak bisa memejamkan mata. Suara hujan yang menetes di atap seng bercampur dengan gemuruh pikirannya sendiri. Kata-kata Naya tentang cinta dan keberanian terus terngiang di kepalanya. Ia bangkit dari tikar tipisnya, duduk bersandar di dinding kayu yang dingin. Jika aku terus bersembunyi, sampai kapanpun aku hanya akan menjadi pengecut, bisiknya. Keputusan itu akhirnya lahir di tengah keheningan. Arga akan datang ke rumah orang tua Naya. Ia akan melamar Naya secara terhormat, sebagai seorang lelaki yang bertanggung jawab. Meskipun tanpa harta, tanpa jabatan, tanpa kebanggaan duniawi. Pagi harinya, Arga meminjam setrika tetangga untuk merapikan satu-satunya kemeja terbaik yang ia miliki. Kemeja itu sudah pudar warnanya, tetapi bersih. Celananya pun sederhana, sepatu kanvas lama yang solnya mulai tipis. Ia tidak membawa hadiah mewah, hanya sebungkus kecil kue tradisional yang dibelinya dari sisa tabungannya, serta selembar amplop berisi surat lamaran yang ia tulis sendiri dengan tangan gemetar. Sebelum berangkat, Arga berdiri di depan cermin retak. Kamu tidak kaya, Arga, tapi kamu jujur, ucapnya pada bayangan sendiri. Perjalanan menuju rumah Naya terasa jauh, meski hanya ditempuh dengan angkutan umum. Setiap meter yang dilalui seolah menguji nyalinya. Saat akhirnya tiba, Arga terpaku. Di hadapannya berdiri sebuah rumah megah dengan pagar besi tinggi, halaman luas, dan mobil mewah terparkir rapi. Rumah itu tampak seperti dunia lain. Dunia yang selama ini hanya ia lihat dari layar televisi. Tangannya berkeringat saat menekan bel pintu. Beberapa saat kemudian, seorang pembantu rumah tangga membuka pintu dan memandang Arga dari ujung kepala hingga kaki. Raut wajahnya datar. Ada perlu apa? Tanyanya singkat. Saya ingin bertemu dengan orang tua Naya, jawab Arga sopan. Pembantu itu mengangguk, lalu masuk ke dalam. Arga berdiri kaku di depan pintu, menelan ludah, berusaha menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya keluar. Wibawanya terpancar jelas dari sorot mata dan cara berdirinya. Dialah ayah Naya. Arga langsung menunduk hormat. Saya Arga, Pak, ucapnya. Saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar Naya untuk menjadi istri saya.
Kalimat itu meluncur dengan suara sedikit bergetar, namun penuh keyakinan. Hening sejenak. Ayah Naya menatap Arga dari atas ke bawah, seolah sedang menilai sebuah barang murah di pasar loak. Tatapannya dingin, tanpa sedikit pun kehangatan. Kamu, ucapnya pelan, namun syarat dengan nada meremehkan. Melamar putriku? Arga mengangguk pelan. Iya, Pak. Saya datang dengan niat serius dan penuh tanggung jawab. Pria itu menyandarkan tubuhnya ke kursi tamu, menyilangkan tangan di dada. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang mengandung ejekan. Kamu bekerja apa? Tanyanya. Saya buruh serabutan, Pak. Jawab Arga jujur. Beberapa orang di dalam ruang tamu saling berpandangan. Seorang wanita paruh baya, Ibu Naya, menghela napas pelan sambil menggelengkan kepala. Dua kerabat lain yang duduk di sana tersenyum sinis. Ayah Naya tertawa kecil. Buruh serabutan, ulangnya. Kamu tahu siapa saya? Arga mengangguk. Saya tahu, Pak. Bapak seorang pejabat kota, dan kamu masih berani datang ke sini? Suara pria itu meninggi. Hei dengar, pemuda miskin, kamu tidak pantas dengan putriku. Bahkan tak sederajat. Kata-kata itu menghantam Arga seperti palu besar. Dadanya terasa sesak, tenggorokannya kering. Namun, Arga tetap berdiri tegak. Saya memang miskin, Pak. Ucapnya lirih. Tapi saya mencintai Naya dengan tulus. Saya berniat bekerja keras dan bertanggung jawab atas hidupnya. Ayah Naya berdiri, mendekat beberapa langkah. Cinta, katanya sinis. Cinta tidak akan memberi makan. Cinta tidak akan membayar sekolah, rumah, dan masa depan. Ia menunjuk ke arah pintu. Pergi dari rumah saya sebelum saya memanggil satpam. Jangan pernah bermimpi sejauh ini lagi. Tawa kecil terdengar dari salah satu kerabat. Anak miskin mau jadi menantu pejabat. Seperti cerita lucu. Celetuknya. Arga mengepalkan tangan. Kukunya menancap di telapak. Matanya panas. Namun ia menahan air mata agar tidak jatuh. Ia membungkuk pelan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ucapnya dengan suara bergetar. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arga berbalik dan melangkah keluar. Di depan pagar rumah mewah itu, langkahnya terasa berat. Harga dirinya hancur berkeping-keping, tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang justru semakin menguat. Ia tidak marah. Ia tidak membenci. Ia hanya berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, dunia akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Langkah Arga menjauh dari rumah megah itu terasa seperti menembus kabut tebal. Dunia di sekelilingnya seakan samar. Suara kendaraan, teriakan pedagang, bahkan langkah kakinya sendiri terdengar jauh. Ia berjalan tanpa tujuan. Dadanya masih sesak. Setiap kata hinaan ayah Naya terus berputar di kepalanya, menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Kamu tidak pantas, bahkan tak sederajat. Arga berhenti di sebuah halte kosong. Ia duduk, menundukkan kepala, menatap tangannya yang kasar dan penuh bekas luka. Inikah aku? Aku, gumamnya. Hanya sejauh ini, nilainya di mata orang lain. Air mata jatuh juga, akhirnya. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia manusia. Namun di balik kesedihan itu, Arga teringat satu hal. Janjinya pada diri sendiri. Ia datang melamar dengan jujur, dengan keberanian. Ia tidak melakukan kesalahan. Perlahan, ia menghapus air matanya dan menarik napas panjang. Aku tidak akan membalas hinaan dengan kemarahan. Ucapnya lirih. Aku akan membalasnya dengan bukti. Sementara itu, di rumah besar keluarga Naya, suasana kembali santai. Ayah Naya duduk dengan ekspresi puas. Anak seperti itu harus sadar diri, katanya. Tidak semua orang boleh bermimpi terlalu tinggi. Ibu Naya mengangguk. Syukurlah dia pergi. Bisa memalukan kalau sampai tetangga tahu. Beberapa kerabat tertawa kecil, seolah baru saja menyaksikan hiburan gratis. Naya, yang sejak tadi berdiri di balik tangga, mendengar semua itu
dengan hati hancur. Matanya berkaca-kaca. Mengapa mereka begitu kejam? Batinnya, ia ingin berlari mengejar Arga, namun kakinya terasa berat. Ia tahu, jika ia melawan sekarang, situasinya hanya akan semakin buruk. Di sisi lain, kota. Arga berdiri di depan sebuah gedung tinggi yang tampak sederhana dari luar, namun kokoh. Ia menatap jam di ponsel lamanya. 1 jam. Hanya 1 jam sejak ia diusir dari rumah itu. Arga menghela napas, lalu melangkah masuk dengan wajah tenang. Tidak ada yang tahu bahwa 1 jam ke depan akan menjadi awal dari perubahan besar. Bukan hanya bagi hidup Arga, tetapi juga bagi mereka yang tadi merendahkannya. Sore itu, suasana di rumah keluarga Naya masih dipenuhi obrolan ringan. Ayah Naya duduk di ruang tamu sambil menikmati secangkir teh. Seolah kejadian sebelumnya tak lebih dari hal sepele. Beberapa kerabat masih membicarakan Arga dengan nada meremehkan. Lihat saja, orang miskin seperti itu paling juga besok sudah melupakan. Naya, ujar salah satu dari mereka sambil terkekeh. Ayah Naya tersenyum tipis. Anak itu harusnya bersyukur. Sudah saya usir baik-baik. Tiba, suara deru mesin terdengar dari luar pagar. Bukan 1, bukan 2, melainkan beberapa kendaraan sekaligus. Suara itu berat, halus, dan berwibawa. Berbeda dari mobil-mobil biasa yang sering lewat di jalan depan rumah mereka. Percakapan di ruang tamu terhenti. Ayah Naya mengernyit. Suara apa itu? Seorang pembantu berlari kecil menuju jendela, lalu tertegun. Pak, ada banyak mobil sedan mewah berhenti di depan rumah, katanya dengan suara gugup. Semua orang bangkit berdiri. Dari balik jendela, tampak 3 mobil sedan hitam mengilap berjejer rapi. Catnya memantulkan cahaya matahari sore. Kacanya gelap, dan bodinya terlihat mahal. Beberapa tetangga mulai keluar rumah. Penasaran, siapa yang datang? Bisik Ibu Naya. Ayah Naya merapikan kerah kemejanya. Dalam benaknya, mungkin ada tamu penting, kolega pejabat, atau rekan bisnis besar. Ia melangkah menuju pintu dengan wajah penuh percaya diri. Namun sebelum sempat bertanya, pintu salah satu mobil terbuka. Seorang pria berpakaian rapi, mengenakan setelan jas hitam, turun lebih dulu. Ia berdiri tegak, menatap ke arah rumah. 2 pria lain menyusul dari mobil berbeda, sama-sama berpakaian formal. Suasana mendadak hening. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berani bersuara. Hanya satu pertanyaan yang menggantung di benak semua orang. Siapakah sebenarnya tamu yang baru saja datang? Dan mengapa mereka berhenti tepat di depan rumah itu? Tanpa disadari, jantung beberapa orang mulai berdetak lebih cepat. Sesuatu yang besar sedang menuju ke arah mereka. Ayah Naya melangkah keluar rumah dengan langkah mantap, berusaha mempertahankan wibawa sebagai tuan rumah. Di belakangnya, Ibu Naya dan para kerabat mengikutinya. Wajah mereka dipenuhi rasa penasaran. Pria bersetelan jas yang pertama turun dari mobil, berdiri tegak di samping pintu sedan hitam. Ia menatap sekeliling sejenak, lalu mengeluarkan ponsel. Beberapa detik kemudian, sebuah motor tua berhenti di ujung jalan. Semua mata otomatis tertuju ke arah suara itu. Pengendaranya turun perlahan. Itu Arga, masih dengan kemeja sederhana, celana yang sama, dan sepatu kanvas lusuh. Beberapa orang langsung saling berpandangan. Dia lagi, bisik salah satu kerabat dengan nada mengejek. Ayah Naya mengernyit. Untuk apa dia kembali? Arga berjalan pelan mendekati pagar. Wajahnya tenang. Tidak ada amarah, tidak ada kesedihan, hanya keteguhan. Sebelum Ayah Naya sempat membuka mulut, pria bersetelan jas itu melangkah cepat menghampiri Arga. Ia menundukkan kepala dengan hormat. Tuan, mobil sudah siap, ucapnya sopan. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Semua orang membeku. Tuan, gumam Ibu Naya dengan mata membesar. Kerabat-kerabat yang tadi tertawa kini terdiam. Mulut mereka terbuka. Ayah Naya terpaku. Pria itu melanjutkan. Direksi dan para investor sudah menunggu. Tuan, Arga mengangguk pelan. Baik,
Satu kata sederhana, namun cukup untuk mengguncang keyakinan semua orang di sana. Beberapa supir lain keluar dari mobil, berdiri rapi, menundukkan kepala ke arah Arga. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi tawa. Yang tersisa hanyalah keterkejutan dan kebingungan. Pemuda miskin yang baru saja diusir, kini dipanggil tuan oleh orang-orang bersetelan mahal. Dan perlahan, satu pertanyaan besar mulai muncul di benak mereka semua. Siapakah sebenarnya Arga? Keheningan menyelimuti halaman rumah itu seperti kabut tebal. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan suara burung pun seakan menghilang. Ayah Naya menatap Arga dengan wajah pucat. Apa maksud semua ini? Tanyanya akhirnya. Suaranya tidak lagi setegas sebelumnya. Pria bersetelan jas yang tadi memanggil Arga melangkah maju setengah langkah. Perkenalkan, katanya dengan nada profesional. Tuan Arga Pratama, Seco Utama, PT Mahardika Group. Seketika, dunia seakan berhenti berputar. Ibu Naya menutup mulutnya. Salah satu kerabat terduduk lemas di kursi teras. CO, bisik seseorang. Nyaris tak terdengar. Arga tetap berdiri tenang, seolah pengakuan itu bukan hal besar baginya. Saya memang bekerja, kata Arga pelan. Saya hanya tidak pernah merasa perlu menceritakannya. Ayah Naya menelan ludah. Tapi, kamu bilang, kamu buruh serabutan. Arga mengangguk. Saya memang sering bekerja langsung di lapangan, mengangkat barang, membantu pekerja, turun ke proyek. Saya ingin tahu sendiri, bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah. Pria bersetelan jas itu menambahkan, Tuan Arga adalah pendiri perusahaan ini sejak 5 tahun lalu. Beliau membangun semuanya dari nol. Kaki Ayah Naya terasa lemas. Pemuda yang tadi ia hina, ternyata pemilik perusahaan besar. Pemuda yang ia sebut tak sederajat, ternyata berada jauh di atas bayangan siapapun di sana. Arga memandang Ayah Naya dengan tatapan lurus, tanpa dendam. Saya datang tadi bukan sebagai CO, ucapnya. Saya datang sebagai seorang lelaki yang mencintai putri Bapak. Kalimat itu menusuk lebih tajam daripada kemarahan. Ayah Naya menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sangat kecil. Sementara Naya yang berdiri di balik pintu menitikkan air mata. Bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Arga bukan hanya kaya, ia rendah hati, dan dunia baru saja dipaksa untuk menyadarinya. Suasana halaman rumah itu berubah drastis. Tidak ada lagi tatapan meremehkan, tidak ada lagi senyum mengejek. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah penuh penyesalan. Ayah Naya melangkah mendekati Arga dengan langkah berat. Wibawa yang tadi begitu ia banggakan, kini runtuh tanpa sisa. Saya minta maaf, ucapnya lirih. Saya menilai kamu hanya dari penampilan dan latar belakangmu. Arga menatap pria itu dengan tenang. Saya tidak tersinggung karena dihina. Pak, jawab Arga. Saya hanya sedih karena masih banyak orang yang lupa bahwa semua manusia punya nilai yang sama. Kata-kata itu membuat kepala Ayah Naya semakin tertunduk. Ibu Naya ikut mendekat. Jika kamu masih berkenan, kami merestui hubungan kalian. Semua mata tertuju pada Arga. Inilah momen yang sejak awal ia perjuangkan. Namun Arga tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah Naya, yang kini berdiri di samping pintu dengan mata berkaca-kaca. Naya, panggil Arga lembut. Jika aku tetap melamarmu, bukan karena aku CO, bukan karena aku kaya, tapi karena aku mencintaimu. Kamu yakin ingin hidup bersamaku dengan semua risikonya? Naya mengangguk tanpa ragu. Aku mencintaimu sejak kamu hanyalah Arga yang sederhana, jawabnya sambil tersenyum. Dan aku akan mencintaimu sebagai Arga yang sama, bukan sebagai CO. Arga tersenyum. Ia kembali menatap orang tua Naya. Saya memaafkan Bapak, ucapnya, dan saya tetap ingin melamar Naya, bukan untuk membuktikan siapa yang lebih tinggi, tapi untuk membangun keluarga yang saling menghargai.
Air mata jatuh dari mata Ibu Naya. Ayah Naya mengangguk pelan. Hari itu bukan hanya sebuah lamaran yang terjadi, tetapi juga sebuah pelajaran besar bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada harta, melainkan pada kerendahan hati dan kemanusiaan. Dan di gang sempit tempat Arga berasal, seorang pemuda miskin telah membuktikan bahwa mimpi yang diperjuangkan dengan tulus akan selalu menemukan jalannya.